Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang meningkatkan ya kepekaan rasa ya. Kaitannya dengan suasana alam. Jadi ini penting ya teman-teman Sabtu Legi. Kita belajar ya dari peristiwa yang sudah kita alami gitu loh ya. Peka suasana alam, artinya kita membaca kembali memori-memori peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita, mau peristiwa yang menyenangkan, mau peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi ada dua pelajaran hidup di dalam diri manusia itu. Yang pertama adalah memori yang menyenangkan ya. Coba teman-teman Sabtu Legi ya, 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang Anda kumpulkan ya, kalau perlu dicatat ya, dicatat peristiwa-peristiwa yang menyenangkan selama 20 tahun ke belakang. Atau Anda kalau lupa ya 10 tahun. 10 tahun lupa 5 tahun. Semakin kenangan Anda ini semakin lama, itu menunjukkan mata batin Anda semakin tajam. Ya, cara melatihnya seperti itu. Nah, saya menyampaikan semacam ini berarti saya sudah melatihnya gitu ya. Saya tularkan kepada Anda wawasan semacam ini supaya Anda itu belajar ya, belajar untuk melihat peristiwa-peristiwa peka suasana alam, kaitannya dengan tanda-tanda ya, kaitannya dengan tanda-tanda sebelum peristiwa bahagia itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Itu pasti ada peristiwa yang melatar belakanginya sebelum terjadi masalah itu, kebahagiaan Anda ya. Itu kalau kaitannya dengan bahagia. Kaitannya dengan kesedihan pun juga sama gitu ya. Ketika kita ini katakanlah memutar ya, kita putar kaitannya dengan kesedihan ke belakang, itu pun juga kita akan bisa merasakan gitu ya. Kita akan bisa merasakan kesedihan itu ya. Anda catat 5 tahun ke belakang, peristiwa apa besar di dalam hidup Anda ya. Berarti ada dua peristiwa ya, peristiwa baik, peristiwa buruk ya. Lah, sebelum terjadi peristiwa tadi ya, misalkan peristiwa yang menyenangkan itu ada 5, jadi setiap tahun ini ada ya. Nah, coba Anda temukan tanda-tanda peristiwa itu, tanda-tanda peristiwa itu terjadi ya. Dari 5 tadi itu tanda-tanda, nanti kumpulkan. Begitu pula ketika peristiwa itu negatif, misalkan juga sama-sama 5 tahun, nanti dikumpulkan sama-sama. Nanti Anda akan tercengang gitu ya, bahwasannya tanda-tanda itu ya, itu rasanya beda. Walaupun tanda-tanda peristiwanya itu sama ya, berbeda ya. Peristiwa itu sebelum Anda kena masalah, sebelum Anda mendapatkan sesuatu ya, itu peristiwanya beda tapi rasanya sama. Kalau misalkan bahagia ya rasanya bahagia, ketika itu rasanya sedih ya rasanya sedih. Frekuensi energi itu. Nah, ketika Anda sudah bisa membedakan itu jadikan patokan jalan hidup Anda ya. Ketika Anda merasakan sesuatu yang sedih, menyedihkan, berarti akan terjadi sesuatu yang menyedihkan, maka Anda harus siap-siap. Ketika Anda merasakan sama dengan rasanya ketika Anda mau mendapatkan kebahagiaan, berarti Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Anda juga harus waspada ya. Ketika ini Anda latih ya, ke belakang ini Anda latih, maka Anda bisa melatih juga ke depan, merasakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Ini ilmu membuka mata batin ya, silakan dilatih ya, paham ya. Atau Anda juga bisa melatihnya seperti ini. Saya mau katakanlah mau ke Jogja, Anda ke Jogja, ke Banyuwangi, dari Pasuruan saya mau ke Banyuwangi yang perjalanan 6 jam kalau bawa mobil sendiri. Kalau bawa motor
ya capek ya, karena jauh Banyuwangi. Nah, perjalanan 6 jam itu coba Anda lakukan perjalanan batin Anda sampai dengan Banyuwangi. Bisa tidak Anda tempuh dalam waktu tidak kurang dari 1 menit. Nah, ini namanya visualisasi. Kita melatih visualisasi. Wah, kita misalkan ya, kita perjalanan nanti di Probolinggo, saya mau isi bensin di pom ini. Saya di Keraksan mampir ngopi sebentar. Saya katakanlah di Besuki ya, nanti di sana istirahat sholat. Nanti saya di situ Bondo makan di warung serba 5.000. Kalau dulu 5.000, mungkin sekarang 10.000 ya, masakan laut. Nah, nanti saya di mana, Asam Bagus ya, atau di Alas apa itu ya, yang tempatnya itu mau masuk Banyuwangi itu, di Asam Bagus itu. Saya akan berhenti di sana ya, melihat pemandangan alam misalkan seperti itu. Oh, nanti saya di Wongsorejo. Jadi perjalanan yang katakanlah itu ditempuh dalam waktu ya, dalam waktu katakanlah 6 jam, itu bisa Anda tempuh dalam waktu 1 menit, tapi di alam rasa, alam batin Anda ya. Ketika ini bisa Anda latih terus, nanti lama-kelamaan mata batin Anda terbuka, lama-kelamaan Anda akan bisa raga sukma ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit wawasan ini bisa menggerakkan Anda ya, sehingga Anda bisa melatihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.